Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang memahami konsep perdagangan secara elektronik dari segi konsep dan perkembangannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zarana Nurgerat dengan NIM 241011400692 dari kelas 01 TPLP 017. Berikut adalah penjelasan mengenai perdagangan elektronik, keuntungan perdagangan elektronik dibandingkan dengan perdagangan tradisional, karakteristik pengadaan elektronik, serta tujuan dan bentuk pertukaran elektronik. Arti perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merujuk pada kegiatan membeli, menjual, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Perdagangan elektronik ini mencakup segala jenis transaksi bisnis yang dilakukan secara online, baik itu antara perusahaan B2B, antara perusahaan dan konsumen B2C, maupun antara konsumen itu sendiri C2C. E-commerce memanfaatkan berbagai teknologi seperti situs web, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik untuk memfasilitasi transaksi secara digital. Di sini ada jenis-jenis perdagangan elektronik: B2B, business to business, transaksi antara bisnis seperti supplier dan distributor; B2C, business to consumer, transaksi antara bisnis dan konsumen seperti pembelian barang melalui situs e-commerce, contoh Amazon dan Tokopedia; C2C, consumer to consumer, transaksi antar konsumen seperti yang terjadi di platform marketplace seperti eBay atau OLX. Kemudian C2B, consumer to business, konsumen yang menawarkan produk atau layanan kepada bisnis seperti penjualan foto stok atau konten digital. Kemudian dua, mengidentifikasi keuntungan perdagangan elektronik dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Keuntungan perdagangan elektronik e-commerce dibandingkan dengan perdagangan tradisional yaitu akses global. Kemudian biaya lebih rendah, operasional 24/7, kemudian pembayaran, pengalaman belanja yang ditingkatkan, kemudian skalabilitas, dan kemudahan pengumpulan data dan analitik. Pengiriman yang lebih cepat dan mudah juga. Kemudian mengidentifikasi karakteristik pengadaan elektronik. Pengadaan elektronik e-procurement merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pengadaan elektronik. Yang pertama ada proses yang terotomatisasi. Kemudian akses ke penyedia global, pengelolaan katalog digital, pemantauan dan pelaporan, kemudian transparansi dan kepatuhan, kemudian ada pengurangan biaya dan waktu. Kemudian tujuan pertukaran elektronik dan mengidentifikasi tiga bentuk yang telah muncul. Tujuan pertukaran elektronik, electronic exchange, adalah untuk memfasilitasi transaksi data yang cepat, efisien, dan terstruktur antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, mempercepat proses bisnis, dan memperluas jangkauan pasar. Tiga bentuk pertukaran elektronik yang telah muncul adalah B2B, business to business, yaitu pertukaran elektronik antara dua bisnis seperti antara supplier dan distributor. Di sini perusahaan dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa secara langsung melalui platform e-commerce atau sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Contoh, proses pembelian bahan baku secara online oleh perusahaan manufaktur dari pemasok. Kemudian ada B2C, business to consumer. Transaksi antara bisnis dan konsumen individu yang merupakan bentuk yang paling umum dari e-commerce. Di sini konsumen dapat membeli barang atau layanan dari bisnis melalui platform digital. Contoh pembelian produk melalui situs web seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee. Kemudian ada C2C, consumer to consumer. Transaksi antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya sering terjadi melalui platform marketplace atau aplikasi berbasis komunitas. Ini memungkinkan individu untuk menjual barang atau jasa mereka langsung ke konsumen lain. Contoh, penjualan barang bekas antara individu melalui platform seperti OLX atau eBay. Tujuan pertukaran elektronik meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, mempercepat transaksi. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi digital, pertukaran elektronik telah berkembang jauh melampaui model tradisional dan semakin menjadi bagian integral dalam dunia bisnis modern. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.